sebelum fajar ada malam yang gelap gulita. Demikian juga sebelum ada keteraturan, keadilan, itu ada kekacauan dulu. Dan kekacauan itu adalah karya Tuhan untuk mengalahkan kejahatan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Project podcastnya Imam dan Frater Projo Jakarta. Oke, bersama saya di sini Frater Kevin ya, dan juga ditemani teman saya Frater Andre dan juga narasumber kita siapa? Romo Karolus Putranto atau bisa dipanggil Romo UU. Asik. Salam kenal, salam jumpa lagi. Salken. Salam Jadi, kenal. Oke, Frater Andre, Romo UU. Jadi kita hari ini bahas siapa sih? Kan kita sekarang ini ya masuk ke tema BKSN yang keempat ya. Terus judulnya apa judulnya? Judulnya Allah yang mempersatukan. Allah yang mempersatukan. Iya. Terus kita mau ngapain sih kita? Ngulik-ngulik apa sih kita sekarang nih? Kalau dari materinya sih dari Yoel bab 2 ayat 28 sampai 32. Judul perikopnya nih Hari Tuhan nih, Vin. Oh yes, iya, Hari Tuhan ya. Vin, kita kan sering diutus ngajar bina iman anak ya. Iya, betul. Pasti ada lagu andalan kan nih. Ingat nggak? Tahu, Hari ini asik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini. Ya udah, itu cukup ya. Nah, di lagu itu kan kesannya kan hari Tuhan tuh menyenangkan ya, Vin ya. Iya, menyenangkan. Kayak happy banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih di bacaannya nih ayat 30 nih ada kata apa nih? Darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Iya, betul. Terus lanjut lagi, matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Wah, kayaknya mengerikan banget nih, Vin. Kayak apa ya? Suasana kayak akhir zaman gitu, apokalip gitu. Kayak apokalips gitu ya. Jadi kayak bertentangan gitu ya. Nah, daripada kita bingung, mau dari Romo Ut. Nah, kita tanya aja Romo Ut langsung ya. iya, gimana mau? Gimana nih mau? Nanya saya kalau pas bingung. Iya gitu ya. Kalau Masalah. nggak bingung nggak nanya saya. Kalau nggak bingung, nggak Oke. Iya, jadi yang ditanyakan apa? Iya, ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu artinya apa gitu? Terutama kalau kita lihat dari kitab Yoel ya, yang kita bahas sekarang gitu. Iya, harinya Tuhan itu hari apa ya? Iya, kalau kita letakkan bangsa Israel di tengah bangsa-bangsa lainnya, terutama bangsa Laut Tengah, Mesopotamia, mereka tuh bangsa-bangsa Mesopotamia tuh punya hari Tuhan juga. Tapi pasti Tuhan yang mereka kenal beda dengan Tuhan bangsa Israel ya. Tuhannya mereka itu apa ya? Personifikasi dari kekuatan alam. Gampangnya begini, mereka menyembah kekuatan di balik petir, ya kan? Menyembah kekuatan di balik badai yang bergemuruh. Ya. Mengapa mereka menyembah kekuatan alam itu? Karena kekuatan alam itu yang memberi kesuburan kepada tanah. Tanpa badai, tanpa awan, tanpa petir, nggak ada hujan. Kalau nggak ada hujan, tanah nggak bisa diairin. Tanah nggak bisa diairin, nggak bisa cocok tanam. Lalu orang nggak bisa dapat makan. Maka mereka menyembah kekuatan di balik gejala-gejala alam, karena mereka sadar hidup mereka tergantung dari kekuatan alam itu. Misalnya bangsa Babilonia menyembah dewa Marduk. Dewa Marduk itu dewa digambarkan pengendara badai. Ya itu dia. Maka di balik badai ada kekuatan yang memberikan mereka kehidupan, karena dari badai keluar air yang kemudian menyuburkan tanah dan mereka bisa bercocok tanam. Maka ada hari Tuhan, yaitu hari-hari pesta di mana Dewa Marduk itu dirayakan. Maka seperti halnya musim berganti, setiap tahun mereka merayakan itu. Karena setiap tahun Dewa Marduk dirayakan lagi kekuatannya supaya apa? Supaya kesuburan tetap terjaga. Tetapi harinya Tuhan bangsa Israel agak berbeda. Karena kan Tuhannya bangsa Israel bukan kekuatan alam ya. Tapi Tuhannya Israel kan pribadi yang bisa disapa, yang bisa menyapa Israel, bahkan pribadi yang membebaskan bangsa Israel. Maka bukan kekuatan alam. Nah, kalau dalam bangsa Babilonia harinya Tuhan itu adalah
hari di mana Dewa Marduk mengalahkan kekuatan jahat, yaitu kekuatan yang memporak-porandakan dunia, misalnya kekuatan yang membuat keadaan sosial nggak teratur, membuat alam juga serba nggak teratur. Itu nanti setiap tahun akan dirayakan bahwa Dewa Marduk akan mengalahkan ketidakteraturan itu jadi teratur. Maka harinya Tuhan dalam bangsa Israel kurang lebih agak mirip juga, yaitu semua ketidakadilan, semua kejahatan akan dikalahkan oleh Adonai, Elohim Adonai, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Kalau ada gambaran yang menakutkan tadi kan ya, Frater Kevin sama Frater Andre kan menyebutkan gambaran yang menakutkan. Ada bulan purnama berwarna merah, kayak darah. Lalu ada gerhana matahari, ada suara guntur dan seterusnya. Nah, itu menakutkan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang akan mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan ketidakteraturan, mengalahkan kesombongan, kecongkakan, arogan, cekcok. Itu akan dikalahkan semua oleh Tuhan, sehingga Tuhan pada hari Tuhan akan menciptakan keteraturan. Ya, seperti sebelum fajar ada malam yang gelap gulita, demikian juga sebelum ada keteraturan, keadilan, itu ada kekacauan dulu. Dan kekacauan itu adalah karya Tuhan untuk mengalahkan kejahatan. Maka yang harus takut itu bukan orang benar, tapi orang jahat. Karena di hari Tuhan ini kejahatan akan dikalahkan. Itu kurang lebih hari Tuhan, menakutkan bagi mereka yang jahat, mereka yang menindas, mereka yang jahat gitu ya. Iya, mereka yang membuat hidup sosial nggak beres, yang korupsi, ya kan, yang memeras orang miskin. Wah, itu di hari Tuhan akan ditunggang balikan tuh. Wah, itu. Maka untuk orang benar nggak usah takut. Justru menanti-nantikan itu. Itu hari Tuhan, konsepnya kurang lebih seperti itu. Beda dengan konsep kiamat berarti ya, Mu ya? Nah, ada kata kiamat di sini. Kiamat. Kiamat. Nah, sebenarnya kiamat itu menarik kalau kita tahu mitologi atau kisah dewa-dewi dari bangsa Babilonia. Di dalam mitologi bangsa Babilonia itu ada namanya dewa Tiamat. Tiamat. Ya, agak mirip sih dengan kiamat ya. Tapi ada kesamaan ya. Kiamat kan digambarkan seperti apokaliptik gitu ya, tadi Kevin bilang ya, apokaliptik, yaitu serba kacau. Nah, itulah dewa Tiamat kayak begitu. Dewa Tiamat itu digambarkan oleh bangsa Babilonia seperti naga. Naga yang naga ya kan jalannya aja kan mencong-mencong gitu ya. Maka yang lurus akan dihancurin tuh sama buntutnya, sama badannya, maka dia akan memporak-porandakan semua tatanan. Itu naga Tiamat. Setiap tahun muncul. Nah, siapa yang bisa mengalahkan naga Tiamat? Dewa Marduk. Maka kalau ada kekacauan, ada ketidakadilan, ada porak-porandanya aturan hidup, baik dalam manusia maupun di alam, itu tanda Tiamat lagi beraksi. Maka Dewa Marduk akan datang lagi, mencabik-cabik Tiamat, menciptakan lagi suasana yang harmonis, keteraturan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka kiamat dalam konsep Israel digambarkan seperti itu. Tapi nggak bolak-balik datang. Tapi kiamat adalah momen di mana Allah itu betul-betul akan mengadili dunia. Yang menyebabkan ketidakteraturan akan Dia kalahkan. Ingat kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian kan juga semula kan serba tidak teratur. Gelap, ada air di mana-mana, daratan sama lautan belum dipisahkan, dunia serba kosong. Tapi ketika Allah bersabda jadilah terang, maka terang itu jadi dan mulai ada keteraturan. Terang dipisahkan dari gelap. Habis itu daratan dipisahkan dari air. Habis itu langit dipisahkan dari bumi dan seterusnya. Maka kiamat akhir zaman kurang lebih seperti itu. Allah akan memperbaharui keteraturan seperti dulu yang terjadi ketika penciptaan. Bukan penciptaannya diperbaharui, diulang, tidak, tapi penciptaan akan direnovasi, dipugar kembali. Seperti kata-kata Yesus dalam kitab Wahyu, aku menjadikan segalanya baru kembali. Nah, itu konsep kiamat seperti itu. Itulah harinya Tuhan ketika Allah mengadili dan memulihkan keteraturan di alam semesta. Yes. Oh gitu Mo. Iya. Terus kan tema besarnya kan BKS ini Allah yang
sumber kasih dan sumber keselamatan tuh. Iya. Nah, bagaimana kita memaknai keselamatan nih Mo dalam konteks hari akhir, hari Tuhan itu di mana ada ya tadi yang jahat dihukum. Iya. Itu. Apakah keselamatan itu berarti ya yang jahat itu dihukum gitu? Padahal kan Allah sumber kasih gitu Mo. Allah mengampuni gitu kan. Tadi ajarkannya Mo. Itu gimana tuh Mo? Kita memaknai keselamatan seperti itu. Iya, paham keselamatan dalam iman Yahudi dan iman Kristen itu berarti shalom sebenarnya. Shalom, ya, kan biasa kan ya kalau kita itu kan mengucapkan shalom, shalom aleichem, ya, artinya damai sertamu. Damai Maka sertamu. konsep keselamatan itu dekat dengan kata shalom, yaitu damai. Itu seperti setelah kiamat itu ada damai, ada keteraturan. Maka selamat artinya apa? Damai, artinya damai itu kan hidupnya harmonis ya. Maka keselamatan dalam konsep Yahudi, Kristen Yahudi adalah suasana keadaan di mana kedamaian itu muncul. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan segala ciptaan yang datang karena kita semua sudah berdamai dengan Tuhan. Itu shalom, itu keselamatan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak usah nunggu kiamat sih ya. Nah ini nih Mo. Iya, kalau kita dengan orang lain nggak berdamai, nah itu ada yang nggak teratur tuh, dia nggak beres tuh. Waduh. Saya sama Kevin itu kalau Waduh. ketemu ngomong gitu ya. Waduh. Kevin nggak ke kanan, saya nggak ke atas, Ya. nggak saling bertatap-tatapan. Karena apa? Antara saya dan Kevin ada yang nggak beres nih. Ada dalam tanda kutip ketidakteraturan dalam relasi kami. Ya. Entah ada ini kok Kevin belum bayar hutang gue udah lama gitu kan. Nah, Ada ya? ada. Nah itu. Jadi kalau kita relasinya aja nggak damai, something wrong tuh. Nggak perlu didamaikan. Keselamatan seperti itu. Ketika relasi kita dengan orang lain, dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita itu damai. Maka seperti saya katakan tidak perlu menunggu kiamat. Kita bisa berdamai sejak saat ini ya. Dan akalnya adalah damai dengan Tuhan. Karena itu akal untuk damai lainnya ya. Dengan Tuhan kita bisa mulai berdamai terutama dengan diri sendiri dulu. Kita kapan sih orang bisa berdamai dengan diri sendiri? Ketika dia punya dua hal paling enggak. Satu, kesadaran. Dua, penerimaan. Di hadapan Allah kita sadar bahwa kita dicintai bahkan sebelum kita punya prestasi. Kadang-kadang kan kita merasa dicintai kalau kita berprestasi. Aku dapat IPK 4,2. Wah, bahagia dong. Karena kemudian orang akan deketin aku karena aku pintar, punya prestasi. Di hadapan Allah nggak perlu begitu. Sebelum kamu sukses, sebelum kamu berhasil, bahkan sebelum kamu dilahirkan ke muka bumi, aku sudah mencintai kamu. Nah, itu maka sadar kita dicintai. Dan dua, kalau kita sudah dicintai, kita bisa menerima diri karena kita sudah diterima oleh Allah lebih dahulu. Itu akar kedamaian bagi diri kita, sesama, dan juga dengan dunia. Nah itu keselamatan seperti itu, kedamaian, relasi yang baik dan benar dengan semuanya. Yes. Jadi ya kalau saya jadi menarik ya. Jadi Yes. bahasanya kan kita punya pengalaman dicintai oleh Allah, dikasih oleh Allah, dan dengan itu kita bisa membagikan kasih itu ya kepada sesama kita ya. Betul. Nah gitu. Bapak Paus pernah bilang tidak ada orang yang pernah disentuh kasih Allah lalu tidak berubah. Enggak. Love changes everything. Wah. Oke. Cinta mengubah segalanya. Pahit jadi anggur, ya kan? Iya. Roti satu jadi roti 5.000, ya kan? Hutang jadi lunas, gitu ya Kevin ya? Iya, betul. Kalau saya mencintai Kevin kan juga udahlah nanti aja lah ya. Kayak beneran gue punya utang ya. Enggak lah. Itu. Maka kasih itu mengubah, termasuk mengubah kita sehingga kita berdamai dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan ciptaan. Itu keselamatan. Iya. Emang berdamai terutama diri sendiri sih kadang-kadang susah ya Mo ya. Betul. Orang yang kita sakitin, lukain aja mungkin kadang dia udah lupain kita. Kita yang nggak bisa mampuin diri kita sendiri. Diri sendiri kita, Iya. betul. Itu yang paling susah. Coming out, mengatakan kepada yang lain itu susah. Lebih susah coming in ke dalam diri kita, itu paling susah. Ya. Oke. Nah itu kita juga ini dengar tadi tuh kan di temanya tuh kasih Allah mempersatukan ya. Mempersatukan ya. Mempersatukannya itu gimana tuh? Iya.
Ya, mungkin kalau dikaitkan sama perikop hari ini, perikop untuk renungan BKSN kali ini, kan dikatakan di situ, aku akan mencurahkan rohku ya. Mungkin di situ ya kesatuannya ya, bahwa kita sekarang begini, yang membuat kita teratur tuh apa? Yang membuat kita satu kompak tuh apa? Kan aturan ya. Bayangkan jalanan lalu lintas, ada aturan. Kalau nggak ada aturan kan Semrawut gitu ya. semrawut. Kalau semuanya pengen cepat-cepat pulang. Bisa bayangkan ada perempatan tuh, ada mobil dari 4 penjuru. Kalau semuanya pengen cepat-cepat pulang, gua nggak akan sampai, malah kalau tabrakan ya. Maka ada aturan yang membuat kita hidup menurut aturan itu, sehingga kita nggak kacau, kita disatukan oleh kesepakatan. Kalau merah berhenti loh. Nah itu kan aturan yang menyatukan kita, dan kesatuan menciptakan keteraturan. Keteraturan menciptakan kesatuan. Nah, itu tapi hukum eksternal. Nah, kalau dalam perikop hari ini Allah mengatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas tiap pribadi, artinya apa? Hukum itu sekarang nggak lagi di luar seperti aturan, tapi di dalam, yaitu Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Itu memampukan kita untuk juga nggak egois, bukan? Nah itu, maka ketika kita tidak egois, maka ada keteraturan, dan itu menyatukan kita. Bayangkan kalau kita masing-masing egois gitu kan. Misalnya sama Andre gitu ya, saya Andre Ayam ngambil 2. ayam ngambil 2 gitu kan, mentang-mentang sudah datang telat, so nggak dapat ayamnya deh, lalu saya dendam ya kan. Besok kalau lauknya sate kambing, ambil jatahnya dia. Wah, jadi relasinya ya dendam gitu kan, pokoknya pengen mengalahkan, pengen membalas. Nggak ada kesatuan tuh, karena nggak ada keteraturan. Dia ngambil totok, ngambil 2 ayamnya. Tapi walaupun nggak ada aturan, tapi hati kita ada Roh Kudus, Roh akan berbisik, ada loh yang belum pulang. Oh iya ya, seandainya aku belum pulang dan aku lapar, aku pasti nggak mau kehabisan lauk. Maka aku nggak hanya tidak mengambil jatahnya dia, kasihan dia pulang terlambat pasti capek, bagianku buat dia juga deh. Nah itu kan keren banget tuh. Itu hukum nggak tertulis, karena ada dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Maka Allah menyatukan kita melalui hukum yang ditulis dalam batin kita, yaitu hukum Roh Kudus. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengatakan, aku akan membuat satu perjanjian baru yang tidak ditulis di atas 2 loh batu, tapi dalam hati. Nah itulah hukum Roh Kudus yang kita terima ketika kita dibaptis. Maka kita tidak lagi hidup menurut perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru, yaitu Roh Kudus yang menjadi hukum dalam hati kita, dan itu menyatukan kita. Itu dia. Dan kesatuan orang yang diikat oleh hukum baru adalah gereja. Karena melalui pembaptisan kita semua menerima karunia Roh Kudus. Jadi saya tidak akan mengambil jatahnya Andre ya. Karena Roh Kudus berseru, kasihilah temanmu ya. Begitu kurang lebih. Oke Romo. Yang menyatukan ya. Terus kalau di zaman ini berarti Mo, di saat ini gitu ya Mo ya, dunia kan ya apa ya, kita lihat ada kapitalisme, banyak paham-paham gitu Mo, hedonisme, ketidakteraturan tadi yang Romo bilang ya. Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan ini Mo sehari-hari gitu. Tadi kan Romo sudah sebutkan beberapa ya, kayak berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau saya berdamai dengan Kevin, saya nggak ngambil jatah ayamnya Kevin. Tapi kan ya di luar sana tetap terjadi tuh Mo, yang begitu-begitu itu kan, konflik-konflik, perang Ukraina Rusia. Kalau saya nggak makan jatahnya Kevin, tetap perang aja tuh Mo, Rusia sama Ukraina tuh Mo. Jadi buat kita gimana nih Mo dalam hidup sehari-hari kita? Kita udah ngelakuin tapi yang lain masih. Oh iya, nggak apa-apa. Jangankan kita lah, Yesus sudah wafat aja, dunia tetap juga ya Mo ya. Berubah ya kan. Yeah. Yesus sudah wafat, sudah bangkit bagi dunia, tapi kok kayaknya dunia nggak berubah. Ya itu mirip dengan sebenarnya perumpamaan penabur ya. Benih itu adalah sabda ya kan. Sabda itu siapa? Yesus sendiri kan. Maka Yesus yang sudah datang ke dunia bisa diterima seperti hati yang menjadi jalanan, sama sekali nggak ada tempat. Bukan salahnya Yesus ya, salah hatinya. Atau diterima dengan sukacita cuman sebentar, karena kemudian tanahnya tipis kena matahari kering. Ya cuman orang happy aja selama menguntungkan, jadi orang Katolik. Kalau nggak menguntungkan bye bye ya, itu bisa ya kan. Atau nerima sabda di telinga kanan tapi hatinya lebih ke sukaria gitu kan,
tiap minggu ke gereja, tapi tetap aja perilakunya ditentukan oleh apa yang ada di media sosial ya kan. Tidak bisa mengendalikan nafsu, atau waktunya habis untuk nonton media sosial, nggak belajar, nggak bikin paper ya. Wah ini kok kayaknya enggak ya, begitu ya kan mahasiswa nggak selesai skripsinya ya. Nah itu kadang-kadang begitu kan, kita nggak bisa mengatur waktu atau mengatur keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi ada loh hati yang menerima Yesus dengan lapang dada, dengan hati terbuka, dengan sungguh-sungguh, itu tanah yang subur. Maka lihat, ada banyak tanah, tapi tetap ada yang menyambut Yesus. Maka apapun yang kita buat, kebaikan apapun, sekecil apapun, just do it. Itulah tanda bahwa toh benih sabda diterima dalam hati orang, walaupun kecil. Bapak Paus mengatakan jangan memikirkan hal-hal yang terlalu kompleks, terlalu rumit. Itu nggak akan mengubah, tapi mulai dari diri kita. Kecil, sekecil apapun lakukan itu. Karena apa? Karena kalau enggak, kebaikan-kebaikan kecil itu nggak akan ada. Paling nggak kita dan orang sekitar kita mengalami itu. Paling nggak orang walaupun melihat berita perang Rusia-Ukraina, melihat kebaikan kita, kepercayaannya kepada kemanusiaan dipulihkan. Oh ada tuh masih yang berbuat baik. Ketika dia baca misalnya ada pembantaian di salah satu negara Afrika, dia sedih. Tapi ngelihat foto Kevin menyeberangkan seorang nenek nyeberangin bypass gitu ya, jalan di Ahmad Yani, walaupun ada pembantaian, ada manusia yang baik. Nah, paling tidak bagi orang itu kepercayaannya kepada kemanusiaan dipulihkan karena perbuatan kecil yang dibuat Kevin di depan dia. Nah, ya kan? Luar biasa. Itu luar biasa itu. Luar biasa sekali Kevin ya. Satu manusia itu sama dengan satu dunia. Maka jangan jangan diabaikan perbuatan kecil yang bisa memulihkan kepercayaan, iman dan harapan serta kasih dari satu orang. Jangan patah semangat. Itu. Udah mulai ini kelihatan nih. Jadi kesatuannya itu ya kesatuan sebagai umat manusia, sebagai umat anak-anak Allah gitu ya. Jadi ya dan dengan kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat gitu, yang mulai dari kehidupan sehari-hari, itu membentuk kesatuan itu. Betul, sendiri gitu ya Romo. Ya disatukan oleh misalnya tadi ya kasih, kepercayaan bahwa kasih masih ada tuh, itu kan. Itu kepercayaan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini, itu bisa menyatukan. Dan dimulai dari setiap kita ya Mo ya. Dari setiap kita ya. Itu. Jangan takut dan jangan dikalahkan oleh kejahatan yang sistemik, yang struktural. Oh jangan. Mulai dari yang kecil. Ya. Oke. Udah kayaknya ya. Kayak udah. Cukup sih ya, cukup. Ya udah cukup jelas sih kayaknya. Yes. Jelas penjelasan dari Romo Uut ya, Vin ya. Jelas banget. Jadi dan ya kita juga yang tadi ya bahwa perbuatan kita itu kasih Allah yang menyatukan itu terwujud lewat hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Bisa kita bilang gitu ya. Nggak usah bikin hal-hal yang besar gitu ya. Tapi hal yang kita lakukan setiap hari, kayak tadi urusan makan, inget teman gitu ya. Keren banget sih, keren. Oke. Pater Andre, Romo, terima kasih banyak buat permenungannya. Yes. Pada siang hari ini kita sangat diteguhkan oleh permenungan dari Romo Uut ya. Oke, betul banget. Terima kasih Romo Uut sudah datang bersama kami di sini. Pak Andre, Frater Kevin, ya saya sudah datang karena kita tinggal serumah. Ya sekian podcast dari kami. Terima kasih. Dadah.